setiap persoalan pasti ada harapan. Dalam setiap ketakutan pasti ada jalan. Tetaplah kita percaya, pasti ada jawaban. Selama pagi bersinar, teruslah berjuang. Hiduplah dengan keyakinan, pudarkan kekhawatiran. Ini saatnya kita bersama menghadapi bahaya. Oh, pasti bisa, kita pasti bisa hadapi bersama segala rintangan. Kita pasti bisa, kita pasti bisa hadapi bersama segala ancaman. Selama kita bersama. Dalam setiap persoalan pasti ada harapan. Dalam setiap ketakutan pasti ada jalan. Tetaplah kita percaya, pasti ada jawaban. Selama pagi bersinar, teruslah berjuang. Hiduplah dengan keyakinan, pudarkan kekhawatiran. Ini saatnya kita bersama menghadapi bahaya. Oh, kita pasti bisa, kita pasti bisa hadapi bersama segala rintangan. Kita pasti bisa, kita pasti bisa hadapi bersama segala ancaman. Selama kita bersama. Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah pepatah mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya, kalau kita mengerjakan segala sesuatunya sendirian, maka semuanya akan berat dan menyusahkan. Tetapi beda kalau kita mengerjakannya bersama-sama. Nah, karena itu firman Tuhan saat ini akan menyapa kita semua di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 sampai dengan 46. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, kita selalu ingat bahwa ketika kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, di Indonesia kita punya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Dan di sana juga dijabarkan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, karena itu bersatu itu penting. Apalagi yang menarik bahwa bersatu
atau persatuan yang kemudian dijabarkan bagi pemerintahan kita, bagi negara dan bangsa kita adalah bersatu bukan hanya kemudian sama, serempak, satu sama. Bukan itu. Tetapi bineka, bermacam-macam, tunggal ika. Artinya dalam perbedaan, dalam segala stakeholder yang ada, dalam keragaman yang ada, kita bersama-sama membangun satu tujuan, yaitu terciptanya bangsa dan negara ini. Nah, itu juga yang kemudian menjadi nafas, menjadi semangat, dan menjadi sukacita kita bersama ketika juga dalam kisah para rasul ini, Rasul Petrus mengingatkan bagaimana ketika jemaat mula-mula itu dapat bertumbuh. Bagaimana jemaat mula-mula ketika pada waktu itu setelah kejadian Pentakosta mereka bersatu. Nah karena itu bersatu itu penting. Dan yang menarik dalam firman Tuhan pada saat ini ketika mereka bersatu maka apa yang kemudian dirasakan? Yang dirasakan adalah senasib sepenanggungan. Artinya tidak ada yang kemudian merasa nyaman, kemudian yang lainnya ditinggalkan, atau yang lainnya kekurangan. Tidak. Karena itu dalam firman Tuhan ini mereka juga dikatakan bahwa mereka menjual harta bendanya, membagi-bagikannya. Bukan dalam tekanan, bukan dalam sebuah paksaan ketika mereka harus menjual ini dan itu. Tetapi mereka melakukan itu dengan gembira. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus bukan berarti kemudian saat ini saya meminta saudara-saudara semua menjual harta benda lalu membagi-bagikannya, bukan. Tetapi kita bisa melihat, kita bisa belajar dari semangatnya. Apa yang bisa kita pelajari? Satu, belajar kesatuan itu penting. Senasib sepenanggungan itu penting. Kenapa? Karena pada waktu itu jelas mereka menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dari bangsa Yahudi sendiri, mereka menghadapi tantangan di sekitar mereka karena mereka percaya pada Yesus Kristus. Tantangannya tentu tidak mudah, tantangannya berat. Tetapi apa yang membuat mereka bisa menghadapi itu semua adalah karena mereka bersatu. Nah ini yang penting. Apalagi saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi yang kita juga tahu. Situasi saat ini bisa dihadapi kalau apa? Kalau kita bersatu. Dan yang kedua, ketika mereka membagi-bagikannya, itu artinya kita bisa belajar tentang mari berbagi peran. Ada peran yang harus kita lakukan bersama-sama. Tidak berarti kemudian bersatu itu kalau kemudian kita berjalan ya berjalan bareng. Kalau kanan ya kanan semua, kiri-kiri semua. Bukan hanya berhenti pada persoalan itu. Tetapi ketika kita berjalan bersama, ketika kita berbicara tentang berbagi, itu berarti berbagi peran. Dan saat ini pemerintahan bangsa kita sedang mengajak kita semua untuk bersatu. Mari berbagi peran. Pemerintah dengan segala kekuatannya telah melakukan segala aturan yang ada supaya menjamin keselamatan bagi seluruh bangsa dan negara kita. PPKM itu diberikan bukan dalam artian untuk membatasi, dalam artian supaya kita dipersulit. Tidak. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya selamat. Pemerintah dengan kekuatannya telah melakukan perannya supaya kita bisa mengurangi mobilitas dan menjaga jarak. Dalam pihak kesehatan, para medis atau tenaga kesehatan rumah sakit telah berperan. Peran mereka adalah pengobatan. Karena itu yang menjadi talenta yang Tuhan berikan bagi mereka. Setiap kita yang sakit, setiap kita yang terpapar, kita membutuhkan pertolongan medis, maka larinya kemana? Ke tenaga medis. Karena itu kita punya perannya masing-masing. Lalu buat saudara dan saya, kita sebagai gereja, kita punya peran. Perannya apa? Mari berbagi. Berbagi apa? Berbagi kasih. Kasih itu bisa berupa perhatian. Kasih itu bisa berupa sapaan. Kasih itu bisa berupa doa dan penguatan. Mari ketika saudara-saudara tahu ada teman, ada saudara, ada keluarga yang mungkin saat ini terpapar dan sedang isolasi, jangan sungkan-sungkan untuk berdoa bagi mereka. Mari doakan mereka. Mari bawa mereka dalam persekutuan kita. Karena mereka membutuhkan saudara dan saya. Karena itu saudara-saudara kita punya perannya masing-masing. Gereja tetap akan menjaga spiritualitasnya. Supaya kita bisa bersatu di dalam iman, di dalam roh dan kebenaran. Meski realitanya kita tidak bisa berjumpa secara fisik. Kita tidak bisa bergandeng tangan. Kita tidak bisa saling menyentuh satu dengan yang lainnya. Tapi bukan berarti secara roh kita tidak bisa bersatu.
Secara roh kita bisa saling menyapa. Secara roh kita bisa bersama-sama. Secara roh kita bisa bersatu di dalam doa dan pengharapan. Dan ketika itu semua kita lakukan, apa yang terjadi? Firman Tuhan ini jelas. Ketika itu semua dilakukan. Ketika mereka semua bertekun, berkumpul, bersehati. Berkumpul dalam hal bukan hanya fisik persoalannya, karena sekarang nggak bisa, tetapi kita bisa bersekutu bersama-sama. Dan hasilnya apa? Hasilnya di ayat yang ke-47, Tuhan berbicara. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya, ketika kita mampu bersatu, ketika kita mampu berbagi, maka akan ada banyak orang, lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak orang diselamatkan. Karena saat ini keselamatan itu penting. Karena saat ini keselamatan itu menjadi prioritas Allah. Bagaimana Tuhan menolong saudara dan saya. Tidak hanya bagi kita, tetapi juga mereka yang terpapar. Mereka yang sedang sakit. Mereka yang sedang membutuhkan. Dan ingat firman Tuhan. Jumlah mereka yang diselamatkan tiap-tiap hari Tuhan tambahkan. Itu semua terjadi kalau apa? Kalau saudara dan saya. Ya, saudara dan saya, kita bersatu, kita berbagi. Bukan hanya bersatu persoalan materi, bukan hanya berbagi persoalan materi, tapi saudara dan saya punya roh, saudara dan saya punya iman, saudara dan saya punya kasih. Mari bersatu bersama, mari bagikan itu bersama. Karena ketika saudara dan saya bersatu bersama, Tuhan menambahkan tiap-tiap jumlah orang yang diselamatkan. Karena itu mari bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk sabdamu saat ini. Kami belajar bagaimana jemaat mula-mula juga menghadapi kesulitan dan tantangan yang tidak mudah. Tetapi melalui firman-Mu saat ini Tuhan, kami belajar bahwa kekuatan jemaat mula-mula berasal dari Tuhan. Tuhan hadir bagi mereka. Tuhan memberkati mereka ketika mereka bersatu, bersehati. Demikian juga saat ini Tuhan, kami semua sahabat-sahabat Yesus. Baik kami yang ada di Wonosobo maupun kami yang ada di luar kota atau kami yang ada di luar negeri, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Bapa, kami saat ini mau bersatu, kami mau bersehati di dalam doa, berbagi kasih untuk saling mendoakan, saling menguatkan, saling menyapa. Supaya banyak orang ditambahkan. Tuhan berkati dengan keselamatan. Karena itu Bapa, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kami berdoa bagi mereka yang terpapar. Kami berdoa bagi mereka yang isolasi mandiri. Kami berdoa bagi mereka yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini kesulitan dalam pekerjaannya. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini kesulitan dalam hidup. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepadamu. Mari Bapa, kami bersatu, kami bersehati. Ulurkanlah tanganmu Tuhan. Jamah setiap kami yang saat ini mendengar, yang saat ini mengikuti, yang saat ini bersama-sama dalam program Sahabat Yesus ini. Mari Bapa, kami membutuhkan Tuhan. Kami dalam kerendahan hati Tuhan memohon kepadamu. Mari jamah kami semua Tuhan. Engkau tahu setiap kami masing-masing. Dalam kesulitan kami, dalam kesedihan kami, dalam keterbatasan kami, dalam sakit penyakit kami, dalam teriak minta tolong kami. Mari Tuhan, ulurkanlah tangan kasih-Mu menjamah setiap kami. Sehingga setiap hari Tuhan, mari tambahkanlah jumlah orang yang diselamatkan, jumlah orang yang disembuhkan, jumlah orang yang ditolong, jumlah orang yang diberi jalan, jumlah orang yang dibukakan berkat. Mari Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami memohon, kami meminta. Ulurkanlah tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan menopang kami. Biarlah tangan Tuhan menjamah kami. Teriak kami minta tolong kepada-Mu. Ini semua kami minta, kami mohon dalam kerendahan hati, hanya di dalam satu nama,
Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami berharap kepada Yahweh, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari bersatu, mari bersehati. Sebab banyak orang membutuhkan kita, membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan sapaan saudara, membutuhkan kasih saudara, membutuhkan empati saudara. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti hidup dalam iman dan percaya, dan mari bersatu, bersehati. Karena itu tetap semangat, tetap hidup dalam pengharapan dan sukacita, dan ingatlah, Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus selalu ada bagi saudara dan saya dan dalam berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.